Pemirsa, sesosok mayat ditemukan tergantung dan nyaris menjadi tengkorak di hutan jati perhutani di Tuban, Jawa Timur. Mayat berjenis kelamin laki-laki ini diperkirakan tewas lebih dari sepekan sebelum akhirnya ditemukan. Hutan jati milik perhutani di Tuban, Jawa Timur yang biasanya sepi tiba-tiba menjadi pusat perhatian warga dan petugas Inafis Polres Tuban. Sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki ini ditemukan tergantung pada seutas tali yang mengenaskan kondisi mayat sudah mengering dan nyaris tinggal menjadi tengkorak. Jenazah diperkirakan sudah lebih sepekan tewas sebelum akhirnya ditemukan. Dari ciri-ciri jenazah sementara diduga bernama Mas Ruhin, 52 tahun, asal Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, petani setempat yang pertama kali menemukan mayat ini. Bukan mayat tanpa identitas di petak 10 Ki masuk RPH Sigaka BKBH Sundulan. Polisi masih berupaya memastikan identitas dan penyebab kematian korban dengan mengirimkan tengkorak tergantung ke Rumah Sakit Umum Daerah R. Tuban untuk autopsi. Seorang petani singkong menemukan sesosok mayat di kebunnya di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Saat ditemukan, kondisi mayat sudah menjadi tengkorak dan tidak ditemukan identitas di sekitar mayat korban. Penemuan tengkorak manusia di tengah-tengah kebun singkong Dusun Melinting-ting, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah menggegerkan warga. Karena kondisi tengkorak sudah tercerai-berai, petugas harus mengumpulkan tulang-tulang yang berserakan. Saat ditemukan, warga dan petugas Inafis Polres Lampung Tengah tidak menemukan identitas. Di TKP di kebun singkong memang betul diketemukan tengkorak, yaitu tengkorak kepala, kemudian beberapa bagian rusuk, kemudian tulang daripada kaki. Setelah mengolah tempat kejadian perkara, petugas membawa tengkorak ke Rumah Sakit Umum Daerah Demang, Sepuluh Raya untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, pemirsa, warga Temanggung, Jawa Tengah digemparkan dengan temuan mayat bocah berusia 7 tahun di dalam kamar rumah. Saat ditemukan, jasad korban sudah mengering karena disimpan selama 4 bulan. Korban tewas akibat ritual yang dilakukan dukun dan orang tua korban untuk mengusir roh jahat genderuwo agar korban tak lagi nakal. Di rumah ini, jenazah Aisyah Latifatul, 7 tahun, ditemukan mengering dan hampir menjadi tengkorak. Anak kedua pasangan Marsidi dan Suwartinah diduga tewas 4 bulan lalu dan selama itu pula jenazahnya disimpan di dalam kamar oleh orang tuanya. Korban meninggal saat proses ritual menghilangkan kenakala dengan cara mencelupkan kepala korban ke dalam kolam air. Peristiwa terbongkar saat kakek korban curiga selama 4 bulan tidak bertemu dengan cucunya. Setiap kali ditanya, orang tua korban selalu berbohong. Bahkan jika ditanya tetangga, orang tua korban menjawab, korban tinggal bersama kakeknya. Akhirnya, sang kakek marah dan langsung mendatangi rumah anaknya. Berbekal kecurigaan kakek korban, bersama aparat desa dan aparat Polsek Bejen, akhirnya korban ditemukan, disembunyikan di dalam kamar tidur. Ditanya saya, anak di rumah. Tapi kalau ditanya kakaknya, itu katanya kok di tempat bayi. Nah, itu sudah dipengaruhi nggak jujur. Nah, ini dengan demikian saya minta harus dihukum dengan seberat-beratnya. Syukur ini seumur hidup ya. Buntu temuan mayat korban, polisi menetapkan 4 orang sebagai tersangka. 4 orang tersebut adalah kedua orang tua korban, Marsidi dan Suwartinah, serta seorang dukun, Haryono, dan temannya, yakni Budiono. Diduga kedua orang tua korban mendapat pengaruh dari sang dukun untuk melakukan ritual ruatan terhadap korban. Karena korban nakal, agar makhluk gaib bernama genderuwo di tubuh korban pergi. Sementara dugaan awal adalah atas dari pengaruh bujuk rayu dari saudara H yang kalau di kampungnya itu merupakan orang pintar atau dukun, kemudian yang menyuruh untuk
dari orang tua korban sama saudara B itu untuk melihat kondisi dari anaknya. Usai diautopsi, jenazah Aisyah Latifatul dimakamkan di tempat pemakaman umum di Dusun Aponen Desa Bejen, Kecamatan Bejen, Temanggung, Jawa Tengah. Pemakaman diiringi oleh tetangga dan keluarga korban. Kerabat dan tetangga mengaku tidak curiga dengan kedua orang tua korban yang menyimpan mayat korban di dalam rumah. Kita ke informasi di mana jasad wanita muda ditemukan membusuk dan tertutup seng di halaman belakang rumah warga di Gambir, Jakarta. Korban dibunuh teman prianya karena menolak berhubungan intim. Warga Jalan Petojo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, digegerkan dengan ditemukannya sesosok jasad wanita muda di halaman belakang salah satu rumah dengan kondisi sudah membengkak. Penemuan bermula saat petugas PPSU berencana menebang pohon. Saat masuk, tercium bau menyengat dan setelah sampai di halaman belakang didapati sesosok jasad wanita di bawah tumpukan seng. Tokan kamar mandi itu, saya kok makin ngendus ini bau bangkai ini. Saya lihat ke kiri, kaki, saya langsung lari keluar. Nah, teriak-teriak sama ibu yang punya rumah. Ibu, ada mayat bu, di belakang bu. Ah masa, ngomong gitu kan ibunya yang tua itu kaget kan. Polisi lalu menangkap Ivan. Kepada polisi, ia mengaku membunuh korban karena dendam lantaran korban selalu mengelak membayar utangnya sebesar 7 juta rupiah. Kejadian berawal saat korban diajak Ivan bertemu di rumah ibu angkatnya. Tersangka dan korban diketahui sudah 3 tahun bersahabat. Memanfaatkan situasi rumah sepi, tersangka mengajak korban berhubungan intim agar utangnya dianggap lunas. Namun, ajakan ditolak hingga membuat tersangka marah dan menganiaya korban hingga tewas. Jam uang, bahkan meminta diberikannya uang dan lain sebagainya. Pada saat korban pelaku meminta untuk melakukan hubungan intim, yang korban tidak mau memberikan, sehingga dilakukan pembunuhan ini dilakukan oleh pelaku. Saat ditemukan itu ya sempat diperkosa juga nggak? Jadi belum sempat. Jadi karena menolak dengan mengeluarkan caci maki, membuat emosi, aku mencekek leher korban di lantai dan menindih dadanya dengan kaki sebelah kanannya selama 30 menit sehingga korban akhirnya meninggal dunia di sana. Tapi sebelumnya pernah maksa korban berhubungan intim juga? Iya. Sudah pernah dapat belum? Belum. Yang benar. Utangnya berapa? Utangnya berapa? Ditotalin sama HP gua kira-kira 7 lah. 7 jutaan. Ini udah direncanain lama atau seperti apa? Atau emang refleks tapi dendam gimana? Karena dia mau merampas HP ibu saya itu. Atas perbuatan sadis terhadap sahabatnya, tersangka yang beristri ini akhirnya mendekam di tahanan Polsek Gambir. Polisi menjeratnya dengan pasal pembunuhan dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Pembunuhan wanita terbungkus selimut di Asahan, Sumatera Utara terungkap. Pelaku merupakan kekasihnya sendiri. Misteri jasad perempuan terikat tali dalam selimut di dusun satu desa tangga Aek Songsongan, Asahan, Sumatera Utara terungkap. Korban teridentifikasi bernama Winda Wulandari, warga Kecamatan Rantau, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Sebelum ditemukan tewas mengenaskan, wanita 29 tahun ini dilaporkan menghilang oleh keluarganya selama 2 hari. Jasad korban kini berada di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Medan untuk diotopsi guna mengetahui penyebab kematian. Dari hasil pemeriksaan awal, Winda Wulandari dipastikan dibunuh. Polisi kini memburu terduga pelaku yakni teman dekat korban. Saat ini masih dalam proses perburuan Satreskrim ya. Namun dari hasil gelar dapat ditemukan sebuah informasi atau petunjuk yang tidak lain dan tidak bukan adalah orang terdekat daripada korban itu sendiri. Sebelumnya warga digemparkan dengan penemuan jasad wanita di pinggir jurang desa tangga Aek Songsongan, Asahan. Jasad korban saat itu dalam kondisi terlilit tali dan terbungkus selimut.
Polisi yang tiba di lokasi dibantu tim SAR kemudian mengevakuasi jasad korban. Sementara itu pemirsa, di Lampung Tengah, Lampung, warga dikejutkan dengan penemuan jasad wanita dalam sumur. Di sekitar lokasi, polisi menemukan kartu identitas warga Hong Kong namun tidak sesuai dengan ciri-ciri korban. Setelah mendapat laporan warga, aparat Polsek Wai Pengubuan mendatangi lokasi penemuan jasad wanita dalam sumur di Kampung Tanjung Ratu Ilir, Wai Pengubuan, Lampung Tengah. Bersama warga, polisi kemudian mengevakuasi jasad korban dari dasar sumur menggunakan tali. Kondisi jasad sudah membengkak dan terbungkus plastik. Tidak ditemukan kartu identitas di jasad yang mengenakan celana hitam dan kaos abu-abu ini. Di sekitar lokasi ditemukan satu kartu identitas warga Hong Kong, namun tidak ditemukan kecocokan dengan jasad korban. Di TKP kita temukan mayat di dalam sumur, kemudian kita upayakan, kita angkat, kita naikkan sehingga sampai di atas sumur. Nah, kemudian selain itu kita temukan KTP atas nama Setiawati. Nama Setiawati, alamat tertulis itu Hong Kong. Alat terpal warna hitam dan satu lagi warna biru. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Demang, Lampung Tengah untuk diotopsi guna mengetahui penyebab kematian. Polisi masih mencari tahu identitas korban dan mengembangkan kasus pembunuhan ini dengan mendalami sejumlah temuan di lokasi, termasuk kartu identitas warga Hong Kong tersebut. Terpergok mencuri demi kekasih, buruh bangunan menganiaya bocah dengan palu. Realita segera kembali dengan informasi selengkapnya.